Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Swastiastu, Sampurasun, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roni Chandra Tagaol. Saya berkuliah di Universitas Serang Raya. Jurusan yang saya ambil adalah rekayasa sistem komputer. NIM saya 11317060 dan asal kelahiran saya Medan, Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan berorasi tentang saat ini, yaitu COVID-19 atau disebut dengan corona, penyakit virus yang kita hadapin sampai saat ini yang belum tidak usai-usai. Nah, saya mengajak mulai sekarang, jika tidak terlalu penting dan bisa dilakukan tanpa keluar rumah, lebih baik kita di rumah aja. Mungkin itu jalan yang terbaik untuk menghindari virus corona atau COVID-19. Nah, saya mengajak juga, dan dengan adanya virus COVID-19 ini, kita lebih baik di rumah. Tapi tenang, kita nggak boleh panik. Kita sama-sama saling jaga diri dan mengingat untuk selalu membersihkan tangan setiap memulai aktivitas, hidup sehat, dan menjaga pola makan dan olahraga juga, agar biar badan selalu fit untuk menjalani sehari-hari aktivitas kita. Nah, saya juga menganjurkan buat teman-teman untuk cuci tangan pakai sabun, karena salah satu untuk mengurangi salah satu kuman yang setelah kita beraktivitas keluar, kita harus membersihkan tangan dari kotoran-kotoran yang ada di tangan kita menggunakan sabun cuci tangan. Nah, mungkin sudah banyak untuk cara-caranya, untuk menyuci tangan yang benar. Nah, mungkin saya untuk bisa mengingatkan lagi, mungkin basahin tangan, gosok sabun pada telapak tangan kita, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar begini mungkin. Nah, mungkin yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Punggung tangan yang dimaksudnya adalah yang ini. Mungkin cara yang ketiga adalah gosok sela-sela jari tangan agar sela-selanya bersih. Dan langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Nah, mungkin caranya gini, saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, caranya gini, gosok. Langkah selanjutnya, terakhir adalah langkah yang keenam, lakukan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, seperti ini. Ini mungkin salah satu cara pemakaian atau cara cuci tangan yang baik dan benar untuk bisa menghindari virus COVID-19. Nah, saya juga mau memberitahukan buat ke teman-teman mengenal arti namanya social distancing. Nah, yang aku tahu dan saya baca atau saya dengarkan berita di televisi, mungkin itu apa sih itu social distancing? Nah, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, social distancing adalah menjaga jarak setidaknya 2 meter. Jadi kita harus jaga jarak dari teman atau orang yang mendekati kita. Nah, untuk menghindari kuman, untuk mencegah penularan penyakit. Nah, kenapa penting? Nah, karena social distancing dapat memperlambat penularan penyakit seperti COVID-19. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin menerapkan
social distancing, diharapkan jumlah orang terinfeksi tidak melonjak dalam waktu yang sama sehingga rumah sakit dapat melayani pasien dengan optimal dan sesuai dengan daya tampung yang ada. Nah, jadi semakin banyak orang yang terkena COVID-19, rumah sakit jadi kewalahan untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari COVID-19 agar tidak melekat pada diri kita? Yang pertama adalah menghindari kerumunan orang-orang banyak. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. Nah, yang ketiga, minimalisir kontak fisik dengan orang lain, misal tidak berjabatan tangan atau berbicara tanpa masker. Itu salah satunya untuk menghindari kuman atau COVID-19 yang terdeteksi pada diri kita. Nah, saya membaca suatu catatan protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Yang pertama yang saya baca adalah tinggal di rumah. Yang kedua, gunakan kamar terpisah agar jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan masker. Yang selanjutnya, ukur suhu tubuh secara berkala dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Selanjutnya, hindari pemakaian bersama alat makan, alat mandi, alat tidur, dan sejenisnya. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan lakukan etika batuk bersin. Nah, berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Nah, itu saya anjurkan buat teman-teman untuk bisa, kalau bisa sih setiap hari berjemur di jam 10 di terik yang matahari agar semua kuman atau virus-virus yang tadinya ada melekat di tubuh kita itu bisa musnah seketika dengan adanya terik matahari. Dan jaga kebersihan rumah. Nah, ini sangat penting. Setiap di rumah, teman-teman dianjurkan untuk bisa setiap keluar dari rumah, kalau bisa semprot desinfektan untuk bisa meneliti keadaan tubuh kita, dan hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk seperti sesak napas. Nah, ini gejala-gejalanya sesak napas, batuk, bersin, mungkin demam. Nah, itu harus dicek di rumah sakit terdekat. Nah, saya akan memberikan motivasi buat teman-teman dengan adanya COVID-19 ini. Saya kutip ini dari salah satu motivator yang ada di Indonesia. Mungkin saya baca dulu. Aku adalah aku yang kalian takuti. Kalian mengenalku dengan sebutan COVID-19. Aku cukup berbahaya. Aku bisa kapan saja menyerang kalian, semua tanpa memandang usia, gender, atau bahkan jabatan. Aku tidak terbang dan tidak juga menempel. Tapi aku ada dan sudah sejak lama bersemayam di dalam tubuh kalian. Virus yang kalian sebut corona memang menyebar hanyalah sebab dari sang penciptaku dan pencipta kalian untuk dapat merangsangku keluar dan menampakkan diri ke permukaan bumi yang busuk ini. Aku ada bukan untuk merusak, menakuti, atau bahkan membunuh kalian. Ada hal yang lebih besar dari sekedar menyiksa dan membunuh kalian seisi bumi ini. Aku ada untuk memecah belah kalian, menghapus tenggang rasa kalian sebagai manusia, merusak iman kalian, mengambil cinta dari orang-orang terdekat kalian, mengambil rasa peduli dan menanamkan sikap kecurigaan dalam diri kalian umat beragama. Jadi siapakah aku? Virus corona COVID-19. Itu pesan dari saya, itu cerita dari saya tentang COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan tutur kata saya, dengan pemberitahuan saya, dengan pengetahuan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampurasun, Om Swastiastu.